Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Tika Adisti dengan NIM 20050200034. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengerti apa itu pengertian dari partisipasi pembangunan. Partisipasi pembangunan adalah bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. Partisipasi pembangunan menurut para ahli sendiri yang akan dijelaskan oleh Salusu, yaitu partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini menandakan bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati oleh seseorang. Selain itu, ada pula tujuan partisipasi pembangunan menurut Carter dalam Santoso pada tahun 2005 yang menyebutkan ada 5 tujuan dari partisipasi masyarakat. Yang pertama itu ada partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan, yang kedua partisipasi masyarakat sebagai strategi, yang ketiga partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi, keempat partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa, dan yang terakhir partisipasi masyarakat sebagai terapi. Selain tujuan, ada pula 7 manfaat dari partisipasi pembangunan. Yang pertama itu ada menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab, yang kedua meningkatkan proses belajar, yang ketiga minimalisir perasaan terasing, yang keempat menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, yang kelima menciptakan kesadaran politik, keenam keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan yang terakhir menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi. Selanjutnya, ada perencanaan pembangunan desa secara partisipasif bisa dilakukan dengan tahap. Yang pertama, ada sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Yang kedua, identifikasi data masalah dan potensi desa. Yang ketiga, analisis data potensi dan masalah. Yang keempat, menyusun program dan kegiatan. Dan yang terakhir, menentukan skala prioritas program dan kegiatan. Rencana pembangunan desa dalam konteks Undang-Undang Desa adalah rumusan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Implementasi tahapan dalam perumusan perencanaan tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur dan menyusun perencanaan pembangunan desa, yaitu Permendagri nomor 114. Dalam peraturan ini disebutkan alur penyusunan perencanaan pembangunan desa ada 7. Yang pertama, pembentukan tim penyusun RPJM desa. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJM desa. Yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan yang terakhir, ada penetapan RPJM desa. Dalam hal mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat pada proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, diperlukan 3 langkah-langkah strategis. Yang pertama, ada internalisasi nilai kebersamaan, gotong royong, kejujuran melalui berbagai rangkaian pertemuan dan pelatihan-pelatihan masyarakat. Yang kedua, ada pelembagaan partisipasi masyarakat dengan pelibatan aktif masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa. Dan yang terakhir, ada penyediaan dana stimulan untuk proses pembelajaran masyarakat dalam proses partisipasi pembangunan desa. Pemberlakuan Undang-Undang Desa dengan asas utama rekognisi dan subsidiaritas mensyaratkan desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan bertitik tolak dari perencanaan yang komprehensif, sistematik, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang akan dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan. Oke, kita masuki pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Partisipasi pembangunan adalah bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Tanpa adanya partisipasi, program pembangunan serta proyek-proyek akan mengalami kegagalan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dianggap penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.